Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Alhamdulillah bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan pelajaran kita yang kaitannya dengan masalah akidah, prinsip atau keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslimin. Enggak boleh ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu di antara prinsip di dalam beragama adalah kita beragama sebagaimana para sahabat beragama, karena syariat Allah Subhanahu wa ta'ala disaksikan langsung oleh mereka, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana salatnya, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana puasanya, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah hajinya, ibadah pengurus jenazahnya, ibadah membaca Al-Qur'annya. Tidak ada satupun dari bentuk jenis ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para sahabat. Jadi beragama kita ya dengan cara beragamanya mereka. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki di pelajaran lanjutan ini adalah ini membahas tentang rukun iman. Membahas tentang rukun iman. Iman secara bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun. Artinya tasdiq. Iman secara bahasa itu artinya adalah meyakini. Meyakini sesuatu. Atau membenarkan sesuatu. Dan asalnya iman itu, ikhwan, asalnya iman itu adalah tuma'ninatun nafsi wa zawalul khawfi. Itu iman namanya. Jiwanya merasakan ketenangan, lega, tidak ada beban di dalam hidupnya, terus selalu merasa dirinya ketakutan, artinya selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Itu iman namanya. Wa zawalul khauf, senantiasa takut, gelisah. Itu iman secara bahasa. Iya. Dan mayoritas ahli ilmi dari kalangan ulama, mereka mendamainya, mendefinisikan iman itu adalah tasdiqu wal iqraru. Artinya apa? Al-i'tiqadul qalbi, yakni tasdiqu bil akhbari, wal amalil qalbi, yakni inqiyadu li awamirih. Jadi mayoritas dari para ulama
Mereka mendefinisikan iman itu adalah pembenaran, meyakini, atau ikrar, diucapkan, diikrarkan, disiarkan. Saya beriman, saya meyakini sesuatu, saya membenarkan sesuatu. Iya. Jadi hatinya meyakini sesuatu, artinya meyakini sesuatu, membenarkan berita-berita datangnya dari Allah, membenarkan berita-berita datangnya dari Allah. Itu kalau disebut dengan tasdiq, ya, yakni i'tiqadu al-qalbi. Kemudian yang kedua, amalu qalbi, yakni meyakini lil awamiri, terhadap semua perintah Allah. Orang itu dia mau melakukan salat karena dia memiliki iman. Orang itu dia mau berpuasa karena memiliki iman, karena dia yakin dalam hatinya itu benar perintah dari Allah. Iya. Nah, ketika dia tidak mau melakukan, maka dhahabal iman, iman itu hilang darinya. Iya. Iman itu hilang, pergi dari dirinya. Oleh karenanya walihadza yuqalu, dikatakan fa'amana lahu lutun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengimani, membenarkan kerasulan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalamnya tafsirnya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mukhbiran an Ibrahim. Allah mengkhabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, annahu amana lahu Lutun, bahwasanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu mengimani kerasulan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana kaumnya Nabi Ibrahim enggak mengimaninya. Ya, kaumnya Nabi Ibrahim tidak mengimaninya. Enggak ada pengikut Nabi Ibrahim, tidak ada. Dan Nabi Lut mengimani kerasulan, mengimani kenubuwahan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dikatakan ada yang berpendapat innahu ibnu akhi Ibrahim, ya, sesungguhnya ya Lut itu adalah anak saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Nabi Lut itu adalah Lut ibnu Haran bin Hazar. Nah, ketemu sama bapaknya Hazar. Nabi Ibrahim bapaknya adalah Hazar. Jadi masih ada hubungan saudara dengan Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Walam yu'min bihi min qaumihi siwahu wasaratan imra'atun Ibrahim al-Khalili. Tidak ada satupun dari kalangan dari kaumnya yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali hanya Nabi Lut dan istri beliau, ini Sarah waktu itu. Iya. Bayangkan ikhwan ya, Bapak Ibu sekalian ya, Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid, mengajak hanya beribadah kepada Allah, enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Ratusan tahun beliau mendakwahkan masyarakat, mendakwahkan kaumnya, satu pun tidak ada yang mengimani seruan Nabi Ibrahim. Alangkah sabarnya beliau. Dan ini sebagai kita sebagai seorang dai mestinya harus ambil contoh nih Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika dakwah kita nggak didengar orang, seruan kita tidak didengar orang, kita ngaji sini orang nggak mau nyimak misalnya, nggak masalah. Nabi Ibrahim tidak ada yang mau, kekasih Allah, kurang apa lagi kan? Siapa kita? Yang hanya beriman adalah Nabi Lut dan Sarah. Lut menjelaskan wa baina Adam wa baina Nuh, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh
itu jaraknya adalah 1000 tahun. Jaraknya, Bu sekalian. Ya. Antara Nuh dan Ibrahim itu juga 1000 tahun jaraknya. Dan antara wa baina Ibrahim wa Musa, antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu adalah sebanyak 700 tahun. Wa baina Musa wa Isa itu sebanyak ya 1500 tahun. Antara Nabi Musa dan Isa jaraknya 1500 tahun. Kemudian jaraknya antara Nabi Isa dan Nabi kita alaihi salatu wassalam ini 600 tahun. Itu jaraknya. Dan pengikut mereka itu ikhwan ratusan tahun itu, 500 tahun, 1500 tahun, itu hanya hitungan jari. Maka berdasarkan hadis ini ikhwan, memang pengikut ajaran yang hak itu sedikit. Memang pengikutnya yang ajaran yang benar itu mengikuti ajaran Rasul itu memang sedikit. Itu sunnatullahnya begitu. Makanya nggak asing bagi kita lihat banyaknya di masjid nggak ada penghuninya, nggak asing. Ramainya di mana? Di tempat-tempat maksiat itu ramai, itu cepat. Iya, di mana ada undangan makan-makan, ya itu ramai. Iya, kalau masjid nggak ada undangan makan, itu nggak ramai. Memang sunnatullahnya begitu. Ini ajaran yang hak, ajaran Allah, ajaran Rasulnya, pengikutnya memang seperti itu sedikit. Jadi nggak perlu untuk bersedih hati. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendakwakan kaumnya, tidak ada satupun yang mengimaninya, satupun nggak ada. Yang justru yang didapati Nabi Ibrahim apa? Celaan, cacian, makian, hinaan, dibunuh, dilempari ke dalam api. Ya nar, atau apa kata Allah Subhanahu, ya nar kuni ya bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai nar, api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Nabi Ibrahim, sampai-sampai begitu ya. Rasul Allah, kekasih Allah, dilemparkan ke dalam api, namun api itu dengan izin Allah, karena dia makhluk harus tunduk dengan perintah Allah, maka dingin jadinya. Jadi kembali ke tadi, iman itu kesimpulannya secara bahasa, seseorang meyakini sesuatu itulah yang benar, sehingga dia meyakini itu ada motivasi untuk melakukan sebuah ketaatan, ada motivasi seseorang itu menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia yakin itu, oh itu nggak boleh, dilarang oleh Allah, akhirnya ditinggalkan. Oh dia yakin, mengimani, mempercayai sesuatu, oh itu datanya dari Allah, oh iya saya lakukan sebagai seorang hamba, Allah jadikan saya sebagai di sini, memang Allah ciptakan untuk ibadah, ya sudah saya lakukan. Ya, ini iman secara bahasa. Kemudian iman, poin yang kedua adalah iman secara istilah syar'an, menurut syar'i. Iman menurut syar'i. Para ulama menjelaskan iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan, dua, wal arkanul jawarih. Boleh dikatakan ini 3 rukun iman. Iman itu sendiri memiliki rukun tuh 3. Kalau ketiganya tidak terpenuhi, maka seorang tidak dikatakan beriman. Kamu beriman? Tidak. Iya beriman, tapi dia enggak sholat misalnya, lah enggak iman namanya. Kamu beriman atau tidak? Iya beriman, tapi tidak puasa misalnya, ini tidak dikatakan beriman. Jadi beriman itu terpenuhi tiga hal. Yang pertama, dia harus tasdiqu biqalbi, mempercayai, meyakini sesuatu itu dalam hatinya. Contoh, salat, puasa,
zakat, dia harus yakin itu benar-benar perintah dari Allah. Yang memberikan rezeki misalnya, dia harus yakin itu, nggak boleh ragu. Siapa yang memberikan rezeki, dia harus yakini dalam hatinya itu pemberian dari Allah, murni pemberian dari Allah, bukan karena hebatnya kita, bukan karena pandainya kita, tidak, murni. Kemudian yang kedua, dia harus ikrarkan dengan lisannya, ya, harus diucapkan dengan, disiarkan dengan lisannya. Wal iqraru bil lisan. Apa contohnya? Tatkala Allah memberikan rizki kepada kita, oh ya, rizki itu, nikmat itu datangnya dari Allah. Apa yang kita ikrarkan? Apa yang kita ikrarkan? Alhamdulillah. Itu poin yang kedua. Sakit, diberikan sakit oleh Allah. Apa kabarnya akhi? Bagaimana kabar bu? Bagaimana kabar? Alhamdulillah, dia sedang sakit ala kulli hal. Dalam keadaan sakit pun dia tetap memuji Allah. Yakin sakit itu yang berikan siapa? Allah, bukan siapa-siapa. Allah yang berikan. Allah ingin melihat mana di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur, dan mana di antara hamba-hambaku yang mau bersabar. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah wal arkanu bil jawarih. Ada praktek langsung, Bu. Tidak di lisan baik dia enggak. Ya, dikasih sama Allah, diunjuk sama Allah duit banyak, kopi kawonya lah harganya mahal, dak katiknya ngunjuk jemu yatim, dak katiknya. Katiknya nak jemu ngunjuk jemu fakir miskin daknya. Dia melajulah dengan dia dewek. Ini jemula ini do dikatakan beriman. Jadi nikmat yang Allah berikan tersebut, Bu, berikan kepada ketaatan kepada Allah. Siapa belum umrah, pergilah umrah. Siapa belum haji, daftarkanlah haji. Jangan metik kawo 100.000 sekilo, rumah langsung megah. Jangan, rumah tak wajib. Rumah tidak wajib. Ya, beli mobil tak wajib. Ya, beli motor tak wajib. Kewajiban kita yang terbebankan oleh Allah ketika mampu haji. Yang ada sekarang ya dijual, daftarkan haji. Ya, daftarkan haji begitu. Nah, ini tanda seorang itu meyakini, ya, seseorang itu beriman. Jadi yang pertama apa tadi? Yakin nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian harus datang diberikan, diucapkannya dengan lisannya, kemudian nikmat tersebut harus dilakukan untuk ketaatan. Nah, ini misal kita pengajian, masing-masing kita bawa makanan dewe, misalnya kalau lebih gitu kan, makanan dewe, enjuk jemu lain, merasakan jemu lain, Masya Allah. Sulit kan? Sulitnya nak bata snack atau kue, masak pula repot. Demlah unjuk be duit sama penitia be yang beli. Apalagi kalau sedekah air, Bu, ibu, sedekah air nih, ini sedekah yang paling afdal, Bu. Kata Nabi SAW, pernah ditanya Rasulullah, ayul afdali sadaqah, sedekah apa yang paling afdal? Sedekatul ma, sedekah air. Kalau ada jemaah kita yang musafir lewat sini, masjid dikunci lah, tak tahu dia nak masjid solat, kan? Numpang WC, Bu, kenapa? Pengen solat. Ya, alhamdulillah. Kesempatan kita amal jariyah. Ya. Nah, itu, Bu, ya. Saya pernah di mana itu kehabisan bensin motor. Habisin motor pas di pendakian gitu. Dak katik nian jemu nak tegur dak katik nian. Kenapa, Pak? Motornya kenapa? Takut nian apa kok nak ditodong lo apa ani dak tinian. Aku gedor-gedor pintu rumahnya minta beli bensin, dak katik nian nak buka yo. Jemunya dolah di dalam. Cuman jawab salamnya be. Ada lagi sekali cuma keluar nian, kenapa? Bensin aku habis, aku nak beli. Nak beli gudai. Dem habis katanya. Tanya Rasulullah, "Oh, masih banyak bensinnya tadi." Ya.
Allah besar. Memang waktu itu suasananya sudah maghrib ya. Masya Allah ya, ini sedekah air, Masya Allah, luar biasa. Nah, itu orang yang membantu saudaranya itu, ikhwan, itu tanda dia memiliki iman. Mampir ke dai rumahku nih, minum jadi, tanda dia memiliki iman. Ada Allah berikan dia kenikmatan sedikit, diajaknya mampir di rumah, tanda memiliki keimanan, meskipun itu hanya sebatas basa-basi. Ini menunjukkan dia imannya Masya Allah. Nah, jadi iman itu ada rukun, harus terpenuhi tiga rukun ini. Ketika tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak disebut beriman. Iya. Baik, mana dalilnya iman itu tiga rukun? Bisa nggak dipertanggungjawabkan iman itu memiliki dalil harus tiga rukun? Pertama, harus ada pembenaran dalam hati. Dia harus diucap, harus meyakini dalam hatinya. Maka simaklah Bapak Ibu sekalian, dalil dari Al-Quran dan dalil dari Sunnah Nabi SAW teramat banyak. Di antara dalilnya Quran surah Al-Hujurat ayat 14 menunjukkan bahwasanya iman itu harus diyakini dalam hati, harus dibenarkan dalam hati. Allah mengatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Allah mengatakan, wahai orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab Badui di zaman Nabi itu, kalau di Jambi itu bahasanya orang kubu, ya, orang hutan. Kalau orang Arab itu Arab Badui namanya. Dia tempatnya tidak menetap, pindah-pindah bae gawe dia nih. Sebulan sini, sebulan lagi pindah lagi. Jadi tidak menetap. Orang Arab Badui itu. Nah, orang Arab Badui ini mengatakan, saya beriman. Kemudian ditegur oleh Allah melalui lisan Nabi SAW, wahai Muhammad, katakan kepada Arab Badui itu, lan tu'minu, mereka belum beriman. Lihat, hanya sebatas lisan ya, aku beriman. Kata Rasul kepada orang Arab Badui itu, kamu belum beriman. Belum, kapan beriman? Ya. Terus yang benar bagaimana? Walakin qulu aslamna. Kan tetapi engkau wahai Arab Badui hanya sebatas Islam saja. Jadi setiap orang beriman sudah pasti Islam, tidak setiap Islam beriman. Ya, boleh orang itu mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila tidak mencintai dia. Boleh seorang mengaku beriman, tapi iman belum mengakui dia untuk beriman. Imannya masih perlu diimankan. Dia hanya sebatas Islam saja. Lebih ditegaskan lagi oleh Allah, kenapa mereka Arab Badui katakan aslamna walamma yudkhil iman fi qulubikum. Jadi iman belum masuk dalam hati mereka. Iman belum masuk dalam hati mereka. Dalam ayat lain, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 22, Allah sebutkan, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah, ya, mereka itulah yang telah Allah tuliskan dalam hati-hati mereka iman. Ya, Imam Al-Baghawi mengatakan, ulaika kataba fi qulubihim al-iman ay asbata tasdiqa fi qulubihim. Yani Allah telah tetapkan dalam hati-hati mereka itu iman. Fahuwa muqinatun mukhlisatun, sehingga dia itu orang-orang yang yakin, ya, sehingga mereka orang-orang yang yakin lagi mukhlis, lagi benar murni, murni dari hal-hal yang mengotori dia dari kesyirikan. Nah, itu disebut dengan beriman. Itu dalil dari Al-Quran bahwasanya iman itu harus dibenarkan dalam hati. Dalil dari hadis Nabi SAW
Ya, hadisnya ini sahih ya, Abi Dawud. Ya, disahihkan oleh Imam Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul imanu qalbahu." Wahai orang-orang yang mensiarkan, mengucapkan saya beriman, sementara iman itu belum masuk ke dalam diri mereka. Ya, orang-orang yang berkoar-koar, oh, saya iman, saya beriman. Ya, tapi Allah tegur, iman belum masuk ke dalam hati mereka. Wala taktabu al-muslimin. Janganlah kalian ya mencari-cari atau menggibahi orang-orang muslim. Ya, menggibahi. Tahu gibah, Bu? Ngomongi jemo di belakangnya. Keruan tak kaban jemo itu ya, lo ini lo itu. Nah, ini udah boleh. Beda kalau minta nasihat, Bu. Minta nasihat, minta jalan solusi, ini bukan dianggap hibah. Contoh misalnya kita menikah, berantem ribut dengan istri kita, nggak tahu jalan solusinya lah mana. Ya kan, solusi ini dah ditempuh, tak berhasil, solusi ini ditempuh, tak keluar berhasil. Ngadu kita sama ustaz kita, kiai kita, ustaz, nak mana ustaz? Istri aku lo ini ustaz, ini begini begitu ustaz. Aku lakukan ini itu tak juga mempan ustaz. Ada solusi enggak ustaz? Nah, ini enggak masalah, tidak dianggap ghibah. Atau misalnya kita nikahi anak kita yang cewek misalnya, datang cowok, maka tidak masalah kita mencari-cari bagaimana latar belakang orang ini, jemaah ini, diselidiki, tanya fulan tuh gimana orangnya, baik atau enggak. Nah, cara menentukan orang itu baik atau tidak, ya, kalau dalam hadis-hadis yang sahih itu adalah seseorang itu tahu karakternya, sifatnya, wataknya, tanyalah kepada istri. Yang pertama. Kalau dalam hadis lain, riwayat lain, pernah enggak orang itu bersafar bersamanya sehari semalam? Itu akan ketahuan budi pekertinya, akhlaknya baik atau tidak. Dia orangnya egois atau tidak. Safar dia nak laju, tak jengok-jengok lagi jemunya di belakang. Konco-konco di belakang ditinggal ini baik. Dan lah sampai di ujung, sampai pendopo, kawannya mana? Mana? Tak ketiknya jemuanya Nah, ini budak perhatian orangnya. Orangnya tak sabaran yang modelnya kayak begini. Orangnya main egois. Ini contoh, ya, ajak dia safar. Atau contohnya juga, ya, lagi jalan safar juga, kawannya sudah lapar, atau kawannya kebelet mau ke WC. Katanya apa? Dem, kalau aku traktir kaban makan di rumah makan yang paling mewah di situ. Kawannya udah lapar, ya kan? Ditunggu sampai ujung sana baru dikasih makan misalnya. Ini egois, nggak bagus, nggak baik orang seperti ini. Di mana rumah makannya terdekat, berhenti di situ. Atau di mana dia dekat WC, berhenti di situ. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah pernah tidur bareng bersamanya, artinya pernah tidur di rumahnya. Ya, pernah tidur bermalam di rumahnya, ini akan ketahuan, ya, watak atau karakter seseorang tersebut. Kemudian yang berikutnya dalam hadis yang lain, coba dia diajak muamalah urusan uang. Misalnya uang, kalau lambat, misalnya jemunya minjam kancang, balik obak nian, tak galak nian, kaban baru kemarin datang ke rumah, minta lagi kaban, ya, kaban tu jemu kayo, sadarlah dikit kaban tu, masak duit 1 juta be kaban perhitungan, duit kaban tak akan rusak, tak akan berkurang dengan aku ni. Kadang bawa senjata pula kan, bawa pisau pula kan, ya, bawa parang pula ni, berani kaban nak rumahku minta lagi ni.
Ya, minjam baik-baik. Oh, saya beli pinjam duit, aku nak beli ini, beli itu, anak sekolah salah macamnya gitu kan. Ngelus-ngelus bagaimana dapat pinjaman. Nah, ini ajak dia urusan dengan uang, ajak dia urusan dengan muamalah dengan uang. Mau jual beli, berdagang salah macamnya, nah seterusnya. Nah, jadi nggak boleh kita kata Nabi SAW, orang-orang yang ya mengucapkan lisannya saya beriman sementara iman belum masuk dalam hati mereka, kemudian ditegaskan oleh Nabi jangan mengomongi orang di belakang, ngunjing orang. Wala tattaba'u auratihim. Nah, jangan cari-cari kesalahan dia, mencari-cari kesalahan, jenguk-jemuk, ngintip maksudnya itu. Ya, dicari-cari kesalahannya. Apa ujung sampai ke ujung Sumatera, ujung Jawa, pokoknya harus dapat salahnya di mana. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kalau guru kita yang cari kesalahannya. Yang namanya manusia tetap ada salah. Ini tidak boleh. Kita sibuk dengan aib orang lain, tidak boleh. Ancamannya apa, Bu? Kalau kita sibuk dengan aib orang lain, maka Allah akan singkap sendiri aib kita meskipun kita ada di rumah. Ya, meskipun kita berada di rumah. Fa innahu man taba'a auratihim yataba'u Allahu auratahu wa man yattaba'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Siapa yang auratnya disingkap oleh Allah, aibnya disingkap oleh Allah, ya maka meskipun dia berada di rumah, maka akan ketahuan aibnya sendiri. Nah, kemudian dalil hadis yang kedua, kata Nabi SAW, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'irah min khairin, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn burrah min khairin, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznun zarratin min khairin. Ya, hadis ini adalah hadisnya riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, nanti di neraka itu akan dikeluarkan orang-orang yang ada dalam hatinya keimanan, meskipun iman waktu itu sedikit sekali dalam dirinya. Bahkan sampai dalam hadis ini sebutkan Nabi, meskipun itu sebesar biji sawi. Biji sawi masih kinaan, Bu ya? Biji apa yang tidak kinaan? Hah? Biji apa, Kak? Ini ada keruan kami nih. Ya. Selama masih ada keimanan, meskipun sekecil apapun, selagi masih ada imannya, masih ada harapan kita dikeluarkan dari neraka. Tapi jangan coba-coba masuk neraka, itu baik. Ya. Jangan cuba-cuba. Ingat, Bu, setiap apa yang kita ucapkan, kita perbuatkan, kita lakukan mesti ada balasannya. Maka kita akan balasannya akan kita cicip di neraka nanti. Jangan berzina kah, atau dosa ya riba kah, jangan pernah mencicip api neraka. Siapa yang pernah nyicip api dunia? Lak mana rasa, Bu? Tahan ni dah. Ni dah tahan, Bu ya. Menyebur sejam tahan ni, Bu. No. Kalau pagar alam jemur sejam mesti tahan lah, dingin ya. Tapi kalau di Palembang, ya Allah, tak kuat nih, Bu. Ya, berjalan dari rumah sakit mau ke minimarket tu aja, jaraknya hanya 100 atau 150 kilo, tak kuat nih, panasnya, Allahu Akbar. Iya. Baik. Itu, Bu ya. Rukun pertama, iman itu harus diucapkan dengan hati, harus dibenarkan oleh hati, diyakini oleh hati. Dalilnya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, iqraru bil lisan. Dalil dari Al-Quran, ya, bahwasanya iman itu harus diucapkan. Saya beriman, harus diucapkan seperti itu. Allah mengatakan, qulu amanna, katakanlah amanna billah,
aku beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, ya, dan terhadap apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail, diturunkan kepada Ismail. Wa Ishaq wa Yaqub, dan Nabi Yaqub. Wal asbati, asbat ini anak cucu keturunan, ya, Nabi Banu Israel. Wa ma utiya Musa, dan aku beriman terhadap apa yang diturunkan, diberikan kepada Nabi Musa. Wa Isa, dan nabi-nabi yang lainnya dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, kami tidak membeda-bedakan nabi-nabi dahulu, mereka semuanya diberikan wahyu oleh Allah, diturunkan kitab oleh Allah kepada mereka, kami mengimani mereka semuanya. Nah, harus mempercayai semua, ya, apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah, qala kana al-kitab yaqra'u Taurat bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah. Ini zaman Nabi, Bu, ya. Orang Yahudi membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibraniyah. Kemudian yufassiruha bil Arabiyyah, dijelaskannya kepada orang-orang Arab dengan bahasa Arab. Jadi Taurat itu bahasanya apa? Ibrani, ya, al-Ibraniyah. Kemudian ditafsirkannya dengan bahasa Arab li ahli Islam, untuk orang-orang Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Wahai sahabatku, wahai kaum mukminin, jangan kalian membenarkan ahlul kitab, jangan percaya sama ahlul kitab, dan jangan pula kalian mendustakan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab Yahudi dan Nasara, jangan kita percaya kepadanya, jangan pula kita mendustakan mereka. Akan tetapi yang benar bagaimana? Katakanlah amanna billah, saya beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan mengimani apa yang Allah turunkan kepada kami, mengimani kitab Taurat, mengimani kitab Injil, mengimani kitab Zabur, ya, mengimani suhuf Ibrahim, dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Kalau dalil dari hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, umirtu an uqtilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, saya diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia, memerangi manusia, ya, sampai benar-benar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan apa? Iman itu harus diucapkan. Kalau seorang nggak mengucapkan ini, maka diperangi oleh Rasul, dibunuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menegakkan salat, mereka yang membayar zakat, apabila mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mereka membayar salat, membayar zakat, siapa yang melakukan itu, maka hartanya, kedudukannya, darahnya itu dilindungi dalam Islam, nggak boleh ditumpahkan. Kedudukan dia, martabat dia, tidak boleh kita robek, kita hina, kita lecehkan, tidak boleh. Ya, kecuali bihaqil Islam, kecuali haknya Islam. Hak Islam apa, Bu? Kalau dia itu mencuri, kalau dia itu membunuh, ya, kalau bunuh maka dibunuh ulah. Mencuri kalau sudah sampai nisabnya, maka tangannya dipotong, boleh tumpahkan darah. Kemudian yang ketiga, berzina. Yang zina suami, dia sudah menikah tapi masih saja berzina, maka dirajam, dilempari batu sampai mati, ditanam ke bumi, ya, yang tinggal hanya kepala ke pucuk, ya, dari sini ke pucuk, lempari, disaksikan rame-rame. Meskipun orang Islam, maka ini disebut dengan hak punya Islam, boleh dibunuh. Kalau dia berzina yang sudah menikah, kemudian mencuri kalau sudah sampai nisab, kemudian dia bunuh, ya,
Jangan kalau jemaah kita di sini kena dibunuh pula, tuja pula, jangan. Siapa yang negakkan ini? Waliul amr, pemerintah. Ya, lapor kepada yang berwajib. Ustaz, keluarga saya dibunuh, lapor ke wajib, di penjara. Ustaz nama nian. Dem lah ketuja ke be, ujung-ujungnya ke penjara be. Itu dem, kalau itu nafsirannya dem. Urusan kaban dengan Allah. Allah ingat, dosa membunuh itu adalah besar. Kata Nabi, kata Allah SWT, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Allahu Akbar. Siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, Allah ancam dia masuk ke dalam neraka jahannam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan waktu sudah masuk, nanti insyaallah akan kita lanjutkan setelah Isya sedikit insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.